selamat berjumpa lagi di Bandung Diocese Youth Day 2013. Well, karena kalian, maksudnya kita semua nih Katolik kan. Kalian tahu kan apa itu Katolik? Seberapa banyak sih kekayaan Katolik? Belum? Well, kita sama-sama cari tahu yuk. Kalau ditilik-tilik kekayaan iman Katolik itu ada banyak. Yang jelas kita akan jelasin sekarang hanya segelintir. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sejarah agama Katolik. Agama Katolik itu punya sejarah yang jelas dan bisa dibuktikan langsung dari Alkitab. Nah, nama Katolik itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti Katolikos, atau terjemahan dalam bahasa Inggrisnya throughout the world. Artinya satu dalam kepercayaan dan sikap yang meliputi seluruh dunia alias universal. Sejauh Kristus hadir di dalamnya. Di mana terdapat Kristus, di sana jugalah gereja Katolik. Awalnya agama kita ini turun langsung dari Sang Penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, kekasih hati kita ini mengutus murid pertamanya yaitu Petrus sebagai batu karang di mana Yesus meletakkan gerejanya. Atau bisa juga kita sebut Petrus adalah paus pertama. Dan inilah awal dari gereja Katolik. Katolik punya ciri yang menunjukkan kekhasannya, di antaranya yang pertama, gereja yang satu. Maksudnya bukan sebagai gereja yang jumlahnya cuma satu, tapi lebih dipahami dalam kerangka kesatuan. Semua satu kesatuan, satu tubuh dan kepalanya adalah Kristus itu sendiri. Gereja hanya memiliki satu iman. Gereja yang kudus. Kudus di sini bukan berarti pertama-tama karena umatnya yang kudus secara individual, tetapi lebih pada kasih Allah yang berkehendak untuk menghususkan gereja baginya demi kekudusan umat itu. Itu berarti bahwa kekudusan gereja Katolik sangat berkaitan dengan umatnya yang berdosa. Dalam kedosaan inilah Allah mengutus Yesus putranya untuk menebus dosa manusia. Gereja yang Katolik. Nah, maksudnya gereja yang Katolik itu seperti berikut. Gereja Katolik hidup di tengah bangsa-bangsa di seluruh dunia. Menjamin ajaran yang utuh, benar dan universal. Menampilkan dirinya sebagai agama yang terbuka dalam menunjukkan karya keselamatan Allah bagi dunia. Gereja yang apostolik. Nah, apa pula itu apostolik? Well, rumusan gereja apostolik mau menunjukkan bahwa keberadaan gereja Katolik sangat erat berkaitan dengan panggilan dan perutusan para rasul yang diterima dari Yesus Kristus. Gereja Katolik mempunyai panggilan dan perutusan yang sama dengan para rasul, yaitu mewartakan kabar gembira, serta gereja Katolik juga mempunyai kesamaan dengan gereja zaman para rasul, yaitu kesamaan dalam ajaran, ibadat, dan struktur gereja. Itu baru sejarahnya saja. Sekarang kita masuk ke sakramen-sakramennya yang ada di Katolik. Ayo, siapa aja yang hafal nih? Berapa banyak coba? Oke, kita runut satu persatu. Sakramen yang paling pertama kita terima, apa coba? Iya, tidak lain tidak bukan adalah sakramen baptis. Iya, benar. Sakramen ini menjadi cap atau tanda untuk kita sebagai pengikut Kristus. Dan hanya satu kali kita terima sakramen ini. Ya, kecuali kadang-kadang ada juga misa yang di dalamnya ada pembaharuan janji baptis. Kapankah itu? Ada yang tahu? Nah, sakramen yang kedua ini bernama sakramen Ekaristi. Dan kita menerimanya untuk pertama kali atau komuni pertama ketika kita kelas 3 SD, sekitaran lah ya. Nah, setelah itu kita akan terima lagi sakramen Ekaristi setiap misa. Ayo, siapa yang suka bolos misa selain saya? Selanjutnya ada sakramen Krisma. Bagi yang sudah pernah mendapatkan sakramen ini berarti sudah dewasa secara imannya. Coba kita sedikit introspeksi yuk. Nah, kalau sudah dewasa maka siap diutus dan mandiri untuk mewartakan kabar gembira. Lalu ada sakramen tobat yang biasa kita dapatkan menjelang Natal dan juga Paskah, agar kita bisa semakin mantap dan juga layak menyambut 2 hari besar tersebut.
Sebenarnya sakramen ini bisa-bisa aja diterimakan kapanpun. Kalau sadar dan mau bertobat, silahkan datang ke imam dan minta sakramen tersebut. Berikutnya ada sakramen perminyakan. Biasanya sih buat umat yang lagi sakit keras dan mungkin yang sudah mendekati ajalnya. Ini membuktikan Allah selalu menyertai kita termasuk saat-saat kita sakit. Ia memberi kekuatan pada kita. Sakramen imamat diperuntukkan bagi para calon imam. Ayo, siapa aja yang mau jadi imam? Kalau mau jadi imam, berarti kita nggak akan menerima sakramen yang satu ini, yaitu sakramen perkawinan. Kan kalau mau jadi imam harus hidup selibat alias nggak nikah. Lengkapkan sakramen kita dari lahir sampai kita menghadap padanya. Lalu ada juga nih tradisi yang teramat sangat khas di Katolik, yaitu liturgi dan juga hierarki. Liturgi merupakan persekutuan dan perjumpaan dengan Yesus Kristus. Liturgi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu leiturgia, yang berarti kerja bersama. Kerja bersama ini mengandung makna peribadatan kepada Allah dan pelaksanaan kasih. Contoh liturgi adalah perayaan Ekaristi. Hierarki, gereja lengkap, ada pembagian tugas, ada paus, ada uskup, ada imam, biarawan, biarawati, dan ada juga awam. Paus, Konsili Suci mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi, para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja. Lumen Gentium adalah konstitusi dogmatis Konsili Vatikan II tentang gereja. Dan dogma atau ajaran yang sangat penting di Katolik itu adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa Sang Pencipta, Putra hadir di tengah-tengah umat manusia, dan Roh Kudus selalu menyertai. Semua adalah satu. Lalu Katolik juga punya doa-doa yang khas. Di antaranya Bapa Kami Divine, Salam Maria, Aku Percaya, dan tentunya masih banyak doa yang lainnya lagi. Dan yang terakhir adalah orang-orang suci atau yang biasa kita sebut santo atau santa. Ini adalah beberapa contoh santo atau santa yang sering kita temui. Santo Paulus. Yo, tau gak nih tugas atau spesialisasi beliau? Terus kalau Santo Tarsisius? Belum pernah dengar? Ayo dicari ya. Santa Agatha? Belum pernah dengar juga? Terlalu. Santa Angela? Tahu kan? Good! Dan tugasnya apa ya? Tentu kita memiliki nama santo atau santa yang disandang di nama kita. Santo atau santa dijadikan nama baptis kita. Well, banyak ya ternyata. Jangan mau deh jadi umat Katolik KTP, rajin misa, tapi nggak tahu manfaat, tujuan, seluk-beluk tentang Katolik itu sendiri. So guys, yuk kita sama-sama perdalam kecintaan kita dan juga pengetahuannya tentang Katolik. Dan kita sebagai umat Allah perlu sadar dan tahu panggilan kita. Pengertian umat Allah mempunyai ciri. 1. Umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Yang kedua, umat Allah adalah sebagai bangsa terpilih dan terpanggil. Yang ketiga, umat Allah dipanggil dan dipilih untuk misi menyelamatkan dunia. Dan yang keempat, hubungan Allah dengan umatnya dimateraikan oleh perjanjian dan harus menaati perintahnya. Yang kelima, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Gereja sebagai persekutuan umat lebih menampakkan persaudaraan di antara umatnya. Keterlibatan hidup menggereja, peranan hati nurani dan tanggung jawab, semangat kesederhanaan dan hati terbuka. So AMK ingat ya, Garuda di dadaku, Katolik imanku.